saudara-saudara sekalian, masyarakat Cilacap yang saya cintai, saya banggakan. Baru saja kita melaksanakan rapat bersama Forkominda dan SKPD, OPD Kabupaten Cilacap, yaitu masalah pencegahan COVID Corona untuk Kabupaten Cilacap. Dari hasil tadi, dengan adanya keputusan dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur, dan juga Forkominda, bahwa ke depan kita akan meliburkan mulai hari ini, kita tanggal 16 ini meliburkan anak-anak dari TK, SD, SMP sampai SMA di Kabupaten Cilacap sampai tanggal 28 Maret. Terus juga menunda dan membatalkan prosesi Hari Jadi Cilacap yang jatuh besok pada tanggal 21 Maret, yaitu ulang tahun yang ke-164. Juga kegiatan-kegiatan lain juga ini ditunda dan juga ada yang dibatalkan, termasuk kegiatan yang besok di Banyumas, yaitu Musran Bangwil. Kita juga oleh Pak Gubernur ditunda atau sampai kapan. Nah, dari hasil tadi, jangan sampai kita sudah meliburkan anak-anak, tapi anak-anak ternyata pergi bermain, berkelompok, berini. Nah, ini saya menghimbau pertama kepada Kepala Dinas P&K untuk meneruskan kepada guru-gurunya, kepala sekolah, wali murid, dan orang tua. Supaya apa? Supaya menjaga anak-anaknya walaupun libur tetap belajar di rumah. Maka kasihlah pekerjaan rumah selama 14 hari ini atau sampai tanggal 28 Maret. Nah, ini penting. Nah, hasil dari itu untuk tidak karena libur, kita bisa melalui WA, melalui alat yang lain, boleh silahkan. Tapi dengan libur ini kita jaga yuk anak-anak kita. Yang kedua, ini harus bersama-sama, bukan hanya libur anak sekolah, tapi juga bagaimana kita menjaga di tempat pekerjaan kita masing-masing. Nah, pekerjaan masing-masing yaitu tadi dengan apa? Dengan kebersihan. Kebersihan ini melalui dengan apa? Ada cuci tangan, ada bagaimana cara bersalaman kita dengan siku, atau hanya cukup seperti ini. Itu memang hal yang tidak lazim, kadang-kadang masih kaku, tapi ini untuk kali ini yuk kita biasakan. Nah, inilah pentingnya. Juga saya mengimbau di tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah ini kan kayak besok sholat Jumat pasti berdesak-desakan karena ini adalah ibadah. Sholat Jumat adalah wajib, karena hanya 2 pekan inilah kita jaga yuk bersama-sama agar COVID virus corona di Cilacap ini tidak menyebar terlalu jauh. Tempat hiburan kita tutup dulu 2 pekan ini, harus ditutup. Di sini ada Pak Kapolres, ada Pak Ketua Dewan. Nah, ini ayo kita tutup dulu. Terus yang lain-lain nanti disampaikan oleh Pak Ketua Dewan dengan Pak Kapolres. Saya hanya menghimbau masyarakat Cilacap, yuk kita budaya bersih, cuci tangan, menyiapkan di rumah, yaitu harus ada antiseptik, ada juga masker, ada minum-minum yang sehat, hidup sehat. Kalau setelah hidup sehat, kita bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih segalanya, maka bersih dari
virus corona. Terima kasih. Yuk kita jaga bersama-sama. Jangan sampai ekonomi juga mandek. Nggak boleh. Kita terus kegiatan terus, tapi kita dengan waspada, yaitu dengan tadi dengan hidup sehat, bersih. Saya sampaikan bahwa saya apresiasi, kami apresiasi DPD kepada pemerintah kabupaten, bupati dan jajarannya. Tadi habis melaksanakan rapat Forkompinda beserta jajaran dari eksekutif, semua OPD hadir, mendapatkan keterangan langsung dari Dinas Kesehatan. Yang kami sebenarnya bersurat pada Bupati, tapi rupanya kami bersurat juga Pak Bupati sudah melangkah. Jadi ini luar biasa, sekali lagi apresiasi bahwa acara ini ternyata berangkat dari kewajiban kita. Pencegahan preventifnya itu virus corona bagaimana supaya tidak menular, menyebar. Maka dari itu pesan kami, semua pemangku kebijakan di kabupaten ini, baik unsur pemerintahan daerah maupun unsur vertikal, untuk satu, tidak melaksanakan kegiatan yang mengundang masyarakat banyak. Yang kedua, Dinkes untuk terus melakukan sosialisasi sehingga tidak timbul kepanikan, tapi timbul kesadaran masyarakat untuk menjaga diri sendiri. Termasuk tadi sekolah diliburkan 14 hari, bukan berarti libur sekolahnya, tapi tidak libur kegiatan di luarnya. Ini juga orang tua, para wali murid untuk bisa memahami ini. Kalau nanti semua sudah kompak, pikiran hatinya sama, antara pemerintah Kabupaten Cilacap, DPD, semua unsur vertikal, dan masyarakat perang bersama melawan virus COVID-19 ini, insya Allah Cilacap nanti terhindar. Rumusnya adalah kesadaran dan keinginan kita. Terima kasih, yakin bismillahirrahmanirrahim, Cilacap bebas virus corona. Pada kesempatan ini, intinya kita, dalam hal ini saya mewakili TNI juga, TNI dan Polri siap mendukung program dari pemerintah dalam hal membatasi ataupun mengatasi kegiatan yang berhubungan dengan virus yang ada ataupun sedang menyebar di kalangan masyarakat. Intinya, TNI dan Polri siap mendukung program pemerintah. Untuk pengendalian dan penanganan COVID-19 ini kami sudah membentuk tim siapsiaga yang diketuai sendiri mulai dari dokter spesialis paru, dokter dengan anggota ada dokter THT dan dokter spesialis radiologi. Dan untuk ke depan kami juga sudah mempersiapkan untuk ada 4 ruang yang terdiri dari 8 tempat tidur yang ini peruntukannya adalah dipergunakan untuk kepada pasien-pasien yang terduga yaitu baik yang orang dalam pengawasan maupun nantinya bila ada pasien orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan, kami juga sudah menyediakan 1 ruang isolasi untuk nanti apabila Masih kosong ya? Masih kosong. Sementara ini masih kosong dan harapannya di depan juga selalu akan kosong. Amin. Dan untuk sedikit nih Pak izin, kami sudah berdasarkan instruksi Bupati tadi, kami sudah juga ada surat pemberitahuan ini khusus kepada semua pendamping pasien baik rawat jalan dan penunggu rawat inap nanti masuk melalui pintu yang telah ditetapkan. Kedua, pembatasan penunggu untuk pasien rawat inap hanya boleh ditunggu oleh 1 penunggu saja dan dilakukan pergantian. Begitu juga untuk pasien rawat jalan atau poliklinik juga hanya 1 pasien dengan 1 pendamping. Untuk pasien rawat inap untuk sementara tidak diperkenankan untuk dibesuk. Itu untuk mengurangi transmisi. Screening suhu tubuh bagi para pengunjung dilakukan oleh petugas kami dari RSUD Cilacap. Pengunjung rumah sakit wajib melakukan 6 langkah cuci tangan baik sebelum maupun sesudah keluar dari rumah sakit. Alat pelindung diri atau APD dalam hal ini masker wajib dipakai oleh pasien apabila dengan gejala batuk maupun flu. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 16 Maret sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian. Itu salah satu pencegahan kami nanti ke depan, dan untuk penanganan kami juga sedang melakukan. Mungkin kita dapat kami sampaikan dari RSUD. Ada nggak langkah persiapan kanal
untuk informasi kepada masyarakat? Bukan cuma hotline loh ya, tapi kanal yang bisa diakses langsung. Ya, kami ada call center ya, selain hotline untuk pelaporan kasus maupun untuk pertanyaan apapun mengenai COVID-19, juga itu bisa diakses untuk mendapatkan informasi yang boleh kami buka. Ada aturannya, kalau untuk identitas pasien memang tidak. Yang dibolehkan adalah jenis kelamin dan umur, kemudian jumlah pasien, jumlah yang meninggal, dan jumlah yang sembuh. Itu yang boleh diinformasikan pada masyarakat. Jadi tadi ada nomor WA yang bisa untuk mengakses informasi itu. Kalau dibutuhkan nanti akan kita sampaikan ke masyarakat. Itu tadi tentang pemetaan. Ya alhamdulillah kalau sampai saat ini kan belum ada yang positif ya, belum ada yang positif. Yang ada kita baru PDP dan ODP. Yang PDP sebagian besar sudah keluar hasilnya negatif. Sehingga kalau negatif saya kira sudah tidak perlu lagi untuk di tracing ya. Misalkan nanti ada yang positif, kita akan siapkan, kita sudah siapkan SOP-nya, bagaimana penanganan selanjutnya ketika ditemukan pasien positif. Maksudnya diketahui pasien positif karena pasien sudah ada di rumah sakit rujukan, sehingga hanya tinggal menunggu hasil laboratorium. Ketika hasil labnya sudah dinyatakan positif, maka kami akan bergerak, satuan tugas akan segera bergerak untuk melakukan tracing ke rumah penderita dan di mana saja dia sudah melewati sebelum dia masuk ke rumah sakit. Kemudian untuk pemetaannya mungkin nanti akan saya konsultasi lebih lanjut apakah kami bisa membuka lokasi, karena kalau dalam aturan yang ada dalam keadaan wabah itu alamat tidak diperkenankan. Tapi kalau untuk kewaspadaan masyarakat, nanti kami akan pertimbangkan dengan konsultasi pada pihak-pihak yang berwenang, apakah bisa menampilkan lokasi. Akurat tentang law ini bisa sampai ke masyarakat langsung itu untuk secara teknis, taktisnya seperti apa Pak? Kalau kita simpulkan sementara kan baru himbauan dan himbauan ini kan sifatnya lemah loh, belum ada lengkap gitu. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kita punya alat-alat yang banyak. Kita punya camat, kita punya kades, kita punya kepala puskesmas. Sebenarnya ini kemarin pun kita rakor juga mengikutkan kepala puskesmas. Dan tadi kita juga sudah menghimbau membuat banner-banner di masing-masing kecamatan, di masing-masing desa, tadi ditambah lagi oleh Pak Ketua di RT ini. Insya Allah dengan banner-banner itu bagaimana cara melawan virus corona sudah ada semuanya itu. Cara mencuci, terus bagaimana kita salaman, bagaimana kita mau masuk ke masjid, bagaimana masjid itu biar bersih, semuanya di banner sudah ada. Insya Allah itu nanti kita instruksikan kembali untuk sampai ke RT RW. Kalau kemarin baru instruksinya sampai desa, insya Allah nanti saya ulangi lagi sampai ke RT RW. Mudah-mudahan dengan banner itu insya Allah membantu masyarakat untuk bisa apa sih itu corona. Ini yang kita lakukan oleh Pemda. Saya kira itu.